Shalom, selamat pagi semuanya anak teacher. Hari ini kita akan membahas tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ada dua muatan, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Yang pertama, kita bahas mengenai muatan bahasa Indonesia, yaitu isi atau makna dan amanat pantun. Yang pertama, kita harus tahu apa itu isi atau makna pantun, di mana isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu pantun. Apa itu pantun? Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu. Ungkapan perasaan atau maksud tersebut disampaikan melalui bagian isi pantun, yaitu pada baris ketiga dan keempat. Nah, ayo kita ingat kembali ciri-ciri pantun, yaitu yang pertama bersajak ABAB, kedua terdiri atas 4 baris dalam satu bait, yang ketiga setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata, dan yang keempat terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Di mana pada sebuah pantun terdapat amanat pantun. Amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Ayo kita ingat kembali bahwa berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Untuk mengetahui isi dan amanat pantun, yang pertama, bacalah pantun tersebut. Kedua, pahamilah bagian isi pantun dengan seksama. Lalu, ceritakanlah isi dan makna pantun tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri. Ayo kita perhatikan contoh pantun berikut. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh kita akan mudah sakit. Isi atau makna dari pantun tersebut yaitu, jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Dan amanat dari pantun tersebut yaitu, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Demikianlah pembelajaran kita mengenai muatan bahasa Indonesia. Kita lanjutkan pembelajaran kita, muatan IPA, mengenai gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Peredaran darah manusia sangat berperan penting bagi tubuh kita. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang memengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Tahukah kamu penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia yaitu 1. Kebiasaan merokok, 2. Mengkonsumsi makanan mengandung lemak secara berlebihan, 3. Mengkonsumsi makanan mengandung gula yang berlebihan, 4. Kurang berolahraga, 5. Faktor keturunan. Berikut adalah beberapa gangguan pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Yang pertama,
jantung koroner, kedua, hipertensi, ketiga, hipotensi, dan keempat, varises. Yang pertama kita bahas mengenai jantung koroner. Jantung koroner disebabkan penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat. Contoh zat penyumbat pada pembuluh darah yaitu lemak dan zat kapur. Lemak dan zat kapur yang menyumbat pembuluh darah dapat mengakibatkan aliran darah ke jantung terhambat, sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejala yang ditimbulkan oleh jantung koroner yaitu adalah sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Gangguan kesehatan berikutnya yaitu hipertensi. Hipertensi disebabkan tekanan darah dalam pembuluh darah arteri meningkat. Hipertensi adalah istilah untuk tekanan darah tinggi, di mana tekanan darah lebih dari 120/80 mm air raksa. Tekanan darah normal sama dengan atau lebih rendah dari 120/80 mm air raksa. Angka 120 menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi, sedangkan angka 80 menunjukkan tekanan darah saat jantung berelaksasi. Faktor yang menyebabkan hipertensi antara lain usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan stres. Gangguan kesehatan yang selanjutnya yaitu hipotensi. Hipotensi disebabkan tekanan darah dalam pembuluh darah menurun. Hipotensi adalah istilah untuk tekanan darah rendah, di mana tekanan darah lebih rendah dari 90/60 mm air raksa. Tekanan darah normal adalah sama dengan atau lebih rendah dari 120/80 mm air raksa. Nah, kita perhatikan berikut adalah faktor penyebab hipotensi, yaitu faktor usia lanjut, kondisi cuaca, efek samping obat-obatan. Gangguan kesehatan berikutnya yaitu adalah varises. Varises disebabkan gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Gejala varises yaitu ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan, kemudian pegal-pegal, dan rasa panas serta perih. Faktor penyebab varises yaitu keturunan, kedua, terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Demikianlah pembelajaran kita yang dapat teacher sampaikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.